daerahnya, sehingga itu bisa bersinergi dengan beberapa program pemerintah. Tapi menurut istilah Mbak Elisa tadi atau Bu Elisa adalah mencuri kesempatan ataupun bisa melakukan negosiasi. Nah, kita masih punya waktu sampai dengan jam 11.45, jadi masih ada sekitar 35 menit untuk mendiskusikan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh beberapa pemantik tadi. Untuk sesi pertama saya buka dengan 3 penanya, mungkin ada yang akan bertanya baik melalui ruang Zoom secara daring ataupun di ruang Fakultas Teknik lantai 2 ini. Silahkan jika ada yang bertanya. Tadi di ruang chat juga ada 2, tapi tadi juga ada yang akan bertanya secara langsung. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Mila, Bu Nila. Perkenalkan, nama saya Abdul Jawad dari warga Kemijen, temannya Mas Katno. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Elisa tadi. Dan ini pertanyaan sekaligus untuk Bu Elisa sama Pak Prof. Pak Prof. Selamat ya. Tadi dikatakan oleh Bu Elisa bahwa tanggul bendungan atau tanggul itu tidak satu-satunya solusi yang terbaik. Kemudian pertanyaannya, kalau memang itu tidak menjadi salah satu satu-satunya solusi, apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi rob? Karena rob ini datangnya yang jelas tak terduga dan sewaktu-waktu. Kemudian juga yang kedua ada talut. Talut ini juga saya kira juga sama apa yang dicontohkan oleh Bu Elisa tadi, bahwa talut sampai berlapis itu juga talut yang kekuatannya super power itu juga tetap jebol. Nah ini karena apa sih kok sampai terjadi hal semacam itu? Kemudian saya salut dengan Bu Elisa bahwa ada gerakan dari masyarakat untuk saling membantu dan pembuatan tadi untuk rumah pompa dan sebagainya. Kami di Kemijen sudah pernah terjadi pembuatan pompanisasi itu banyak yang swadaya. Akan tetapi resikonya adalah kalau pompa swadaya itu adalah bahan bakarnya. Bahan bakarnya akan ditanggung oleh masyarakat, masyarakat juga akan kewalahan, akan keberatan. Nah, solusinya bagaimana? Mohon petunjuk dari Bu Elisa sama Pak Prof. Selamat tadi untuk menanggulangi rob yang sewaktu-waktu akan terjadi. Karena yakin bahwa suatu saat nanti rob itu tidak hanya segitu, terutama yang di Tambak Lorok. Ini mohon petunjuk dari Pak Prof. Selamat, bagaimana Tambak Lorok ini diadari tanpa rob. Jadi diadari tanpa rob. Ini solusinya bagaimana supaya Tambak Lorok itu tidak lagi kebanjiran, tidak lagi kena rob. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ingin menyampaikan secara langsung, ataukah saya coba bacakan? Ada 3 di ruang chat, saya coba bacakan. Ada 3. Pertama, Mas Aryo Legowo dari Planologi 2020 izin bertanya, pemerintah Kota Semarang tahun 2021 menyebutkan bahwa mereka akan meningkatkan pompa air. Kemudian tahun 2021 juga Kementerian PUPR menyatakan akan membuat peredam air atau dam, kemudian pengerukan sungai dan membuat tanggul. Menurut mungkin ke Pak Imam kali ya, Bapak dan Ibu sendiri, apakah upaya tersebut bisa dibilang berhasil atau tidak, dan apakah ada upaya selain upaya yang dilakukan di atas untuk meminimalisir bencana, khususnya adalah rob dan banjir? Kemudian ini dari Bapak Faisal dari bisnis.com, melihat kasus yang disampaikan oleh Ibu Elisa terkait bagaimana
masyarakat warga Pluit secara swadaya membuat rumah pompa. Nah, kira-kira apakah juga ini bisa menjadi upaya yang cukup andal dalam rangka menangani banjir dan rob terkait dengan pembuatan rumah pompa. Kemudian yang kedua, mungkin ini ke Pak Imam dan Bu Elisa, bagaimana cara menyinergikan upaya swadaya ini dengan proyek atau program penanggulangan banjir atau bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan satu lagi adalah dari Ibu Evi, permasalahan banjir dan rob dan rencana solusinya sudah sering kali dibicarakan. Nah, tapi kemudian solusi yang ditawarkan pemerintah seperti apa dan apakah cukup efektif kemudian bisa menyelesaikan masalah banjir dan rob, apalagi yang kemarin adalah terkait dengan tanggul jebol. Itu beberapa pertanyaan, silakan siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu, apakah Ibu Elisa atau Pak Imam? Nah, silakan Pak Imam dulu ya. Monggo Pak. Terima kasih. Baik, yang pertama mengenai pompa dan tanggul atau talut ya. Jadi ada yang berbatasan dengan laut, sering kita menyebut dengan simbol. Kalau yang dengan sungai, ya, di mana sungai itu juga berhubung dengan laut, kita sering menyebutnya talut ya. Baik. Kemudian jadi talut sama pompa itu tidak sendiri, tapi menjadi satu kesatuan yang disebut dengan sistem border. Jadi kalau air lautnya tinggi, memang selama ini kita belum menemukan ya, cara bagaimana mengatasi air laut yang tinggi melalui dengan menggunakan sistem border. Dan untuk beberapa negara, ya, utamanya Belanda, mereka sudah memvariasi supaya tanggul atau simbol itu tidak semata-mata tanggul dan simbol, tetapi dibuat multifungsi. Ada tanggul sekaligus taman, kemudian tanggul yang juga sekaligus jalan. Kita juga memiliki itu seperti di jalan arteri pelabuhan itu sebenarnya adalah tanggul untuk kota Semarang. Dan memang untuk pompa yang kecil-kecil yang dulu ada di Pemijen atau Kalibanger ya sampai ke Citarum itu sulit untuk pengelolaannya dan juga banyak bocoran-bocoran dari sungai itu ya, dari Kalibanger ya. Sulit untuk bisa berhasil. Sekarang disatukan pompa itu di Muara, dan metode yang ada di Kalibanger itu ya alhamdulillah meskipun belum 100% sudah bisa mengurangi dampak banjir terutama rob yang ada di wilayah itu ya. Masih ada tersisa ya, tersisa 3 RW. Nah, tapi 3 RW dari 11 RW, tapi itu hanya satu desa di Semarang Timur. Berapa desa? 10 ya, 10 desa ya. Jadi saat ini dari pengalaman kami sistem border ini yang masih bisa diandalkan untuk menangani rob dan banjir di wilayah yang memang ada di bawah muka air laut ya, termasuk kampus kami sendiri saat ini dilindungi dengan sistem border. Kemudian hal lain mengenai swadaya, saya kira ini sangat menarik dan saya juga berusaha bagaimana menguatkan itu ya, sehingga masyarakat
proses pembangunan, utamanya pada saat operasional dan pemeliharaan sistem itu. Nah, kemarin dari Gubernur sudah menyampaikan untuk ada satu satgas atau ada satu tim untuk pemantauan penanganan banjir dan rob di pantai utara Jawa Tengah yang kalau memang nanti itu bisa terbentuk, saya inginkan itu menjadi embrio untuk membentuk embrio dari organisasi-organisasi yang ada. Memang sekarang sudah ada untuk peduli sungai, tapi yang khusus rob ini memang diperlukan khusus ya, di mana masyarakat itu bisa tahu bagaimana mengoperasionalkan pompa, bagaimana memelihara sistem yang ada. Itu ya mengenai tanggul jebol, kalau yang saya tahu ya di pelabuhan saat ini itu sebenarnya tanggul mereka itu elevasinya ada di bawah itu ya, mungkin di +1 atau +1,5, tapi karena air lautnya naik terus atau mungkin permukaannya turun, nah mereka membuat tambahan tembok itu kayak di laut, tapi itu memang tidak porsinya untuk seperti itu untuk menahan air laut baik itu pasang maupun gelombang, sehingga terjadi jebol. Dan saat ini ada yang dengan semi permanen dengan menggunakan blok. Dan memang untuk sistem folder ini satu yang terus berjalan, never ending, ada permasalahan-permasalahan yang selalu harus diatasi, dan masyarakat perlu berperan bagaimana untuk mengatasi itu. Nah, saya kira itu sementara dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Imam atas penjelasannya. Monggo silakan Bu Elisa untuk menambahkan, memperjelas juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Imam, atau mungkin ada kesan lain yang mencoba menjembatani bahwa sesuatu yang sifatnya adalah teknis itu belum semuanya bisa berhasil dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Silakan. Halo, ini giliran saya Bu Mila ya. Sorry tadi kurang kedengeran. Tadi Pak Jawad menyampaikan kira-kira apa yang dilakukan oleh Bu Elisa di Jakarta itu kalau misalnya diterapkan di Semarang itu seperti apa yang harus dilakukan, bisa seperti itu. Kemudian tadi juga menanyakan terkait dengan pompa yang ada di Pluit, apakah pompa itu kemudian bisa menanggulangi banjir dan rob. Nah, itu ditanyakan oleh Pak Faisal. Dan satu lagi mungkin terkait dengan permasalahan banjir dan rob, kira-kira solusi yang bisa ditawarkan tadi, apakah betul di kesempatan yang seperti disampaikan oleh Mbak Dina, atau mungkin cara-cara lain yang bisa dilakukan. Ya, jadi tadi ini ada dari penjelasan sebelumnya oleh oleh Profesor sebenarnya udah cocok sih. Jadi perlu hati-hati ya. Pompa itu kan bagian dari sistem polder, termasuk diantaranya tanggul dan kanal ya. Pluit itu yang tadi saya sampaikan, Pluit ini kan kawasan elit ya. Yang simpanan RW-nya itu mungkin setahun bisa 20 miliar gitu. Ini beneran ya. Ya bisa sekitar segitu. Jadi mereka memang bisa membangun pompanya sendiri, menjaganya, dan membayarkan BBM-nya gitu. Ini bukan berarti pompanya Pemprov DKI nggak banyak gitu, tapi dia tuh memperbanyak pompa yang sudah ada gitu. Salah satunya adalah pompa-pompa yang dibangun untuk langsung masuk ke Waduk Pluit yang ada di sebelah timur, dan juga langsung masuk ke banjir Kanal Barat dan Cengkareng Drain yang ada di sebelah barat gitu. Jadi untuk mempercepat gitu. Udah ada pompanya di sana oleh pemerintah, tapi dia bangun lagi lebih banyak.
Nah, tapi pada saat kejadian banjir 2013, saat air dari hulunya besar karena terutama karena kanalnya gagal yang tadi roboh di banjir kanal barat, itu robohnya itu gara-gara apa? Karena ada pondasi reklame di sepanjang bantaran tanggul yang akhirnya bikin ambles gitu, jadinya gagal gitu tanggulnya. Nah, akhirnya dia pompanya mati, nggak bisa diapa-apain karena kerendam gitu. Jadi begitu kegagalannya sudah menumpuk, ya akhirnya dia nggak bisa jadi solusi. Dan apalagi dan memang benar itu solusi yang mahal gitu. Dan ini bisa dilakukan oleh orang-orang Pluit ya karena mereka kawasan yang menengah atas gitu, dan mereka sebenarnya sudah ada pompa tapi menambah banyak. Nah tapi akhirnya sebenarnya mereka tuh bikin banjir di tempat lain. Karena kalau dia menambah banyak ke Waduk Pluit, di sisi timur Waduk Pluit, jadi Pluit itu, kawasan Pluit itu ada di sisi barat, yang miskin ya namanya Muara Baru ada di sisi timur. Jadi mereka kan nggak bisa bikin pompa, nggak bisa bikin tanggul di kampung-kampung di Muara Baru itu. Airnya lari ke Muara Baru yang lebih rendah, kampung-kampung Muara Baru. Jadi itu bukan solusi yang holistik ya, karena otomatis dia cuma mindahin air aja ke tempat orang yang lebih nggak bisa bikin tanggul dan nggak bisa bikin pompa sendiri gitu, yang jelas nggak bisa bayar pompanya sendiri. Jadi itu saya nggak terlalu rekomendasi. Intinya sih yang di Pluit itu ya tetap aja mereka kebanjiran besar gitu karena ya pompanya gagal gitu akibat terlalu banyaknya air dan rob. Nah lalu yang terkait yang tadi Muara Angke. Nah, saya setuju nih, memang selama ini yang bikin tanggul itu selalu cuma bikin tanggul plus jalan. Tapi intinya tanggul ya, tembok tanggul gitu. Tapi dia tidak pernah diikuti oleh perbaikan secara menyeluruh di kawasannya. Jadi tanggulnya akhirnya cuma jadi berdiri satu aja gitu. Nah untuk yang di Muara Angke sebenarnya desainnya itu ada poldernya gitu. Lalu kalau misalnya kelihatan dari perspektif ya, yang warnanya hijau itu kalau dilihat tuh ada tanggul ya, istilahnya apa talut ya, mungkin kalau oleh tadi Bapak atau dan sebagian jadi ruang terbuka hijau gitu. Lalu warganya tuh ngedesain rumahnya sendiri ya, karena dia mikir saya tuh selama ini setiap bulan tuh pasti ada rob lah, tinggal beda ketinggiannya beda-beda. Ada yang kalau pas bulannya nggak purnama, bulannya nggak ini banget, ya mungkin ya 60-70 cm gitu. Nah ini hasil dari wawancara ya. Jadi mereka udah tahu nih kurang lebih bulan-bulan ini robnya kurang lebih kisarannya berapa. Land subsidence memperburuk kondisi itu, cuma ya kita tinggal menambahkan perkiraan berapa sih akhirnya yang diperlukan supaya warganya aman. Lalu jadi desainnya tuh secara kawasan gitu. Nah ini desainnya bareng sama warga, bagi tanahnya juga bareng sama warga. Jadi ini didesain ulang rumah mereka, tadinya nggak begini rumah mereka kacau balau gitu, tapi ditata ulang gitu dengan bareng sama mereka. Nah, yang kedua itu, ini kan desain kampung susun ya, bawahnya otomatis kosong. Kalau misalnya ada banjir, dia bisa meluap ke situ. Lalu yang beberapa desain yang dibuat oleh warga tuh kayaknya udah menyadari soal banjirnya itu. Yang dapat sisi luar, ya udahlah, berarti mesti 2 lantai nih. Jadi bawahnya tuh kita mesti siap-siap pindah ke atas kalau ada robnya tinggi gitu. Jadi mereka udah sadar akan risiko itu gitu. Dan tentu saja ini dengan kondisi sudah diadaptasi permukaan jalan dan permukaan tepi pantainya itu juga sudah ditalut dan ditambah ketinggian gitu. Cuma ya itu selama ini solusi tanggul itu selalu jalan sendiri gitu dan selalu akhirnya hanya sepihak gitu dari si pemerintah aja. Dia nggak ikut memperbaiki si kawasannya, nggak ikut memperbaiki kondisi masyarakatnya, cuma dibeli lalu orangnya disuruh pergi gitu. Akhirnya ya mereka nggak tentu sejahtera di tempat lain dan nggak tentu memperbaiki masalah di kawasannya itu. Nah yang di sini kami mintanya ya negosiasinya adalah ya udah kamu kalau mau bikin tanggul terintegrasikan dong dengan permukimannya gitu, perbaikan permukimannya, perbaikan sanitasinya. Kalau bikin sanitasi JSS yang
nilainya triliunan, ya cuma dapat manfaatnya orang di Jakarta Barat tapi bukan di Muara Angke, apa gunanya gitu. Nah ini yang dinegosiasikan lah oleh warga Muara Angke lewat perubahan panduan rancang kota plus permohonan untuk konsolidasi tanah ini. Totalnya sekitar hampir 10 hektar dan ini bisa memuat sekitar 5 kampung yang ada di sisi apa namanya di tengah-tengah Muara Angke. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Kayaknya saya udah jawab semuanya ya. Jadi kenapa soal ini ya? Ini sebenarnya contoh bagaimana negosiasi dengan kekuasaan itu gitu. Solusi teknis itu pasti nanti buntutnya kan cuma dan itu pentingnya, solusi teknis tetap perlu ada. Tapi pada saat mengapa dipilih kawasan itu gitu, itu kan ada pertimbangannya ya. Nah, lalu apakah warga yang di kawasan terdampak itu punya kekuatan juga untuk negosiasi? Itu kerap kali kan nggak ada. Nah ini yang kerap kali dilupakan dalam solusi teknis gitu. Orang terdampak itu tidak punya kekuatan untuk negosiasi, tidak punya kekuatan untuk apa namanya untuk memperbaiki hidupnya juga. Nah ini yang saya rasa perlu diintegrasikan antara pendekatan yang teknis dan pendekatan yang ekonomi politik, misalnya contohnya. Ya itu sih. Semoga menjawab ya. Intan Fakiro ya. Oh, tambak lorok tanpa apa wilayah. Oh, solusi tambak lorok yang tiada tanpa rob. Oh, ini Pak jawab. Yang belum terjawab solusi wilayah tambak lorok yang tiada tanpa rob. Oh, caranya gimana? Oh, ya, kalau fenomena pasang itu kan sudah otomatis ada ya. Kalau yang kami yang secara desain itu kan akhirnya penataannya itu sekawasannya Pak. Gitu loh. Jadi nggak cuma pinggirnya aja. Tapi memang sekawasan, misalnya tambak lorok luasnya adalah 5 hektar gitu ya, 5 hektarnya. Muara Angke yang sisi yang tengah itu 10 hektar ya, 10 hektar itu gitu loh. Jadi dia nggak milih-milih gitu. Dan si permukiman warganya juga harus ikut diperbaiki, nggak cuma sungainya doang yang diketanggul, tapi seluruhnya gitu. Itu dan yang paling sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ini ya. Saya nggak tahu di Tambak Lorok seperti apa, tapi kampung-kampung di Jakarta Utara dan di tepi sungai itu banyak punya masalah agraria, nggak jelas sertifikatnya, tata ruangnya, jadi digusur terus dan segala macam. Tapi pindahnya cuma deket-deket situ aja gitu. Akhirnya ya gitu lagi gitu. Nah ini solusi yang kedua sebenarnya kenapa konsolidasi tanah itu memperbaiki masalah agrarianya. Memang ada kaitannya kalau misalnya ada kejelasan agraria, tuh warganya lebih tenang juga gitu dan pemerintah kalau mau bikin program apapun juga tenang gitu loh, udah jelas agrarianya. Jadi itu solusi politik yang sebenarnya mendukung solusi teknis gitu. Jadi intinya dia harus satu kawasan sih kalau misalnya mau dia lebih lestari gitu solusinya daripada yang cuma meninggikan tanggul tiap tahun gitu. Penyampaiannya ini ada 3 lagi begitu, tapi mungkin semuanya terkait dengan begini. Kira-kira permasalahan ini yang ada di Pekalongan, mungkin Pak Imam juga bisa menyampaikan karena mungkin banyak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pekalongan. Jadi banjir dan rob itu kalau diselesaikan dengan tanggul saja itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi kemudian airnya lari ke tempat yang lain. Saya pikir itu sama di setiap manapun. Kalau ada tanggul, tapi pada satu sisi tidak ada tanggul, maka pasti airnya lari ke tempat yang tidak ada tanggul. Nah, itu solusinya seperti apa menurut yang dari Pekalongan. Kemudian dari Intan Fakiro tadi terkait rob dan banjir yang merupakan pasang surut gitu ya, merupakan bencana yang spesifik di kawasan pesisir. Nah, kemudian solusi yang seperti apa yang kira-kira bisa membuat kondisi di sana tidak terulang kembali. Dan dari Ibu Anissa Indri terkait dengan metode rumah akuarium, apakah kamu
kemudian di area yang terkena banjir, apakah dimungkinkan dibuat oleh pemerintah atau swasta? Dan satu lagi dari Bapak Faisal begitu menanyakan juga terkait land subsidence. Jadi menyampaikan bahwa sudah ada kasus yang berhasil menyelesaikan masalah land subsidence, yaitu kasusnya di Tokyo ya, di Tokyo berhasil menghentikan land subsidence dengan non development zone. Nah, kira-kira apakah opsi ini bisa diterapkan di Indonesia begitu, dan apakah juga bisa menghentikan atau menyelesaikan permasalahan banjir dan rob yang ada di baik Semarang maupun Jakarta. Kemudian masih Pak Faisal, kalau dirasa terlalu ekstrim, kemudian menyeterilkan wilayah Pantura dari bangunan atau infrastruktur baru, apakah cukup untuk menanggulangi atau misalnya dalam artian menghilangkan semua bangunan-bangunan yang ada di Pantura, itu apakah cukup bisa menanggulangi fenomena land subsidence yang ada di Jawa Tengah? Mungkin Pak Imam ataupun Bu Elisa bisa menyampaikan, silakan. Baik, Bu Mila, terima kasih. Sangat menarik apa yang ditanyakan, dan banyak hal yang juga menjadi PR bagi kami untuk dipikirkan lebih lanjut. Yang pertama tadi terkait dengan beberapa solusi ya untuk pemijen, misalnya memang pemijen itu perlu terintegrasi dengan sistem Kalibata. Nah, untuk bisa terintegrasi, diantaranya adalah kolam retensinya itu perlu direalisasikan. Yang dulu 9 hektar, kemudian direduksi 11 hektar dari 9 hektar, ya. Paling tidak itu bisa direalisasi. Kemarin dari BWS juga menanyakan ke saya bagaimana kelanjutan itu. Ini kayaknya peluangnya BWS yang bisa melanjutkan itu, Pak. Karena dulu memang kita ya, sekarang sudah tidak jadi kewenangannya. Kita dorong nanti BWS yang bisa menyelesaikan kolam retensi. Nah, kalau supaya pelabuhan tidak berdampak membanjiri pemijen, dimungkinkan jalan yang di bawah flyover pintu 4 itu ya ditinggikan gitu ya, supaya airnya tidak lompat ke pemijen ya. Nah, selama ini melompat, nah karena lompat itu maka 3 RW itu kebanjiran. Baik, kemudian yang kedua mengenai tambak lorong yang tadi disampaikan. Tambak lorong sebenarnya sudah ada konsep sistem border yang ada di sana, di mana sisi kirinya itu atau sisi baratnya adalah yang berbatasan dengan ini ya, dengan alur air yang menuju ke PLTU Tambak Lorong untuk pendingin itu. Ini juga kemarin dari kabupaten, dari kota dan BWS sudah menyampaikan yang itu, dan tadi juga disampaikan memang menjadi satu kesatuan sistem ya area itu di utara, di samping kanan dan di kirinya tadi dengan satu sistem ada border dan juga ada pompa. Kemudian yang di ujung seng sama ya, dia di ujung seng ini memang identik dengan yang di Muara Baru ya. Jadi Muara Baru ini memang dia mau membuat satu sistem kompetisi sendiri. Tapi kemarin saya ke sana bagaimana juga terintegrasi dengan permukiman yang ada di belakangnya, ya, di belakang Muara. Di samping kanannya yaitu di barat itu sudah ada fluid, tapi yang fluid itu terproteksi sendiri ya, memproteksi sendiri. Tapi warganya air itu tidak bisa dibantu dari fluid. Nah itu bagaimana supaya terintegrasi antara Muara Baru dengan warga yang ada di belakangnya. Kalau Muara Baru proteksi yang kanannya ini kayaknya sudah dibuat oleh BWS di lingkungan kita Cilicis ya, Cilicis, tapi yang sisi kirinya yang sekarang ini masih bocor, dan yang di pelabuhannya ya, di pelabuhannya itu juga masih bocor. Jadi dia masuk ke dalam dari pelabuhan dan akhirnya juga masuk ke permukiman. Parkiran motor. Dan kemudian yang Wonokerto sekarang sudah memiliki sistem order, memang itu masih perlu penyempurnaan.
Dan ya apa ya, ada area lain yang belum bisa dilindungi dan area itu memang ada di bawah muka air laut. Jadi seperti di Depok itu yang terletak antara Seragi Baru dan Seragi Lama yang memang saat ini dia masih ada di bawah muka air laut dan belum tertangani ya. Jadi itu yang saya pikirkan itu karena belum tertangani. Kemudian tadi saya setuju bahwa kita perlu mengintegrasikan. Jadi antara kepentingan dari satu wilayah dengan wilayah masyarakat ya. Seperti tadi ada Muara Baru dan masyarakat Muara Baru sebagai pelabuhan pangkalan pelabuhan Nusantara dan masyarakat, dan juga ini pelabuhan yang di Semarang ini kan ada yang klaster 4 itu pelabuhan pengennya sendiri ya, pengen diproteksi sendiri tapi mengabaikan yang ujung saya kira itu akan sulit ya, karena hanya dibatasi pagar. Kalau nanti dia sendiri mesti masyarakat akan jebol ya, oh ini pelabuhan rendah kok sebelahnya tinggi gitu kan, tidak mungkin. Jadi harus menjadi satu kesatuan, itu yang kemarin saya sampaikan ke kota. Terintegrasi ya antara satu sistem ya, sistem tidak individual melindungi sendiri. Kemudian memang dari sisi lingkungan, dari sisi penataan kota untuk sistem polder itu akan sangat membantu bila bisa menambah tampungan-tampungan air, bisa menambah resapan-resapan air, dan bisa menambah penghijauan. Nah itu nanti akan sangat membantu supaya kerja pompa itu tidak terlalu berat. Dengan adanya air itu bisa disimpan, air itu bisa diresapkan, dan pompanya akan lebih ringan ya, tidak terlalu berat. Dan memang batas dari sistem polder itu bisa berjalan kalau tanggulnya tidak jebol dan tanggulnya tidak lepas. Jadi kalau tanggulnya jebol, ya sudah, sistem polder tidak bisa berjalan, pompa pun juga tidak ada gunanya karena memompa sesuatu ke air yang tidak akan kembali lagi. Demikian pula kalau limpas. Kalau limpas masih ada toleransi ya, kayak di Pekalongan kemarin yang di ini ya Bandingan. Di Bandingan itu ada limpas berapa jam, tapi berikutnya air lautnya turun, air limpas itu masih bisa dievakuasi airnya dengan pompa, sehingga pada di sana selamat ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Wina. Ya, terima kasih Pak Iman atas penjelasannya. Silakan Bu Elisa bisa menyampaikan beberapa hal kembali terkait dengan bagaimana mendampingi masyarakat terkait dengan penanganan banjir, khususnya mungkin yang tadi disampaikan, apakah juga kira-kira kasus seperti Tokyo gitu bisa dilakukan di Indonesia ataupun di Jakarta maupun di Semarang, itu kira-kira. Ya, sebenarnya kalau terkait land subsidence ya, itu ada hal yang nggak dilakukan, yang jarang dilakukan gitu di Jakarta, mungkin juga, saya nggak tahu di Semarang mungkin juga sama ya, yaitu adalah menghentikan land subsidence itu atau memperlambat ya. Tapi sebelum sampai ke sana, gimana caranya menghentikan dan memperlambat? Ada satu hal yang penting, yaitu monitoring. Jadi Jakarta itu kan, ya mungkin karena masih ibu kota ya, jadi banyak program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bekerja sama dengan luar negeri ya. Jadi memang di tahun 2018 atau juga Pusair Kemenpu juga kerjasama dengan Deltares atau siapapun dari Belanda, itu memang ada program monitoringnya, membuat sumur-sumur banyak sekali gitu ya, yang tahun 2018 antara Pemprov DKI, Kementerian ESDM dan JICA, mungkin sekitar ada 80-an, 90-an sumur monitoring gitu di seluruh
Jakarta plus wilayah sekitar Jakarta kayak Tangerang, Tangerang Selatan dan sebagainya. Nah itu dipasangi sumurnya, lalu ada websitenya sebetulnya, tapi kayaknya lama nggak diupdate untuk tahu gitu berapa status penurunan per tahun, berapa senti per tahun. Misalnya kayak Muara Baru yang di utara ternyata sekarang cuma 3 sampai 4 senti per tahun, padahal kalau di berita tuh 15-10 senti per tahun gitu. Nah itu penting untuk tahu dan punya data. Nah kenapa penting? Karena akhirnya kalau misalnya terjadi penurunan drastis, itu kita tahu, oh berarti daerah ini ada masalah. Ada apakah di daerah itu? Nah, ada satu kisah yang diceritain sama warga di Kampung Gedung Pompa Muara Baru, dia cerita, ada pabrik tuh Mbak Elisa ditutup. Pabriknya tuh dia bikin es batu, airnya nggak tahu dari mana. Nah, tapi sejak pabriknya itu ditutup, ada yang bilang kayaknya agak beda gitu, dan memang di Muara Baru, Muara Angke itu banyak pabrik-pabrik es batu ataupun yang pengemasan yang lainnya menggunakan banyak air, dan airnya itu disedot dari air tanah dalam yang bisa 200-an meter ke permukaan, di bawah permukaan tanah gitu, yang pumpanya sangat besar. Jadi ya nggak perlu heran kalau akhirnya subsidence. Nah itu pentingnya data monitoring itu. Tokyo juga mulainya sama, dia monitoring mana nih industri-industri yang ngambil air tanah dalam. Kalau dia ini yang dikenakan denda atau dilarang atau pindah gitu. Akhirnya yang di Muara Baru itu yang industri tadi ya, yang pabrik es itu dia tutup gitu, atau gimana, saya lupa cerita dari warganya itu. Nah jadi itu dan secara politik juga pernah dilakukan oleh Gubernur DKI ya, Gubernur DKI yang sekarang itu tahun 2018 sama 2019 dia keliling ke gedung-gedung di Sudirman Tamrin, cek mana yang nggak pasang sumur resapan, nggak punya sumur resapan, dari 99 gedung, kalau nggak salah cuma 2 gedung yang memiliki sumur resapan sesuai dengan spesifikasi lahannya gitu. Berarti kan itu ketahuan ya, kalau misalnya nggak diresapkan balik kan akhirnya air tanahnya tuh akan ini ya surut dan akhirnya dia turun gitu. Nah lalu juga dia ke Tanjung Priok juga, kalau nggak salah ke Cilincing juga cek pabrik-pabrik gitu. Jadi ada langkah politiknya, dan ada juga yang monitoring, itu penting gitu untuk tahu sampai di mana derajat penurunan tanah, untuk juga ngasih tahu ke publik bahwa ngambil air tanah dalam itu tidak baik gitu, dan akan membuat kita sengsara atau apa gitu segala macam. Itu penting sih. Dan saya rasa sih Tokyo bisa menghentikan atau memperlambat dan subsiden itu ya karena mereka monitoring dan akhirnya memindahkan dan melarang penggunaan air tanah dalam. Selain juga mereka bikin recharge kan, walaupun recharge itu agak sulit ya, dan syarat teknologi itu tinggi, dan airnya kan harus bersih sekali ya masuk ke dalam gitu. Itu sih. Jadi saya sih kalau misalnya land subsidence yang nggak di stop, ya mau panturanya dikosongin, apapun, mau dibuat tanggul setinggi apapun, ya nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Jadi seperti orang sudah obesitas, udah lingkar pinggangnya udah 100 cm lebih, terus malah diperbesar ukuran celananya gitu loh, bukannya diet gitu. Nah ini yang saya rasa jarang dilakukan gitu untuk menghentikan land subsidence ini. Caranya sebenarnya macam-macam sih, yang mau monitoring kayak tadi, akhirnya ketahuan masalahnya apa, dipindahkan, atau di-charge air tanah dalamnya tinggi, menyediakan sumber air alternatif agar supaya nggak ada yang pakai pompa lagi. Pantai Mutiara itu nggak punya air bersih, sistem jaringan air bersih. Air bersihnya dia kirim entah pakai mobil tangki atau dia ambil air tanah dalam tuh di Pantai Mutiara yang tadi yang sering rob itu, sering tanggulnya gagal itu. Nah jadi ya memang ada kaitannya gitu. Mereka ya akhirnya menanam bibit masalahnya sendiri gitu. Itu sih. Jadi kalau yang terus terang, kalau yang kita nggak tahu tuh, kita kurang banyak solusi yang basisnya alam ya. Kayak misalnya tadi pertanyaan Pekalongan, saya memang nggak tahu Pekalongan secara umum ya, karena itu kan Pekalongan juga besar ya, batangnya dan kabupatennya gitu. Tapi saya sih nggak percaya kalau dia tuh solusi yang solusi teknis teknologi ala
bikin tanggul itu dia akan menyelesaikan masalah sih. Jadi mau nggak mau dia harus dilihat secara konteks keseluruhan dia secara pantura, dan dia juga dilihat apa namanya secara ininya di Pekalongan itu sendiri, dasnya dan segala macamnya gitu. Jadi saya nggak bisa jawab sih apakah saya nggak yakin tanggul akan berhasil lagi sih. Dan kita juga kerap mengabaikan solusi yang alam gitu. Apakah dia harus natural memperbaiki bibir pantainya dengan apa namanya dengan solusi alam ya, entah itu kalau memberikan ruang untuk air dengan landscape gitu, atau ya yang kedua ya yang memastikan penurunan tanahnya melambat atau berhenti itu sih. Iya, terima kasih Mbak Elisa. Tadi ada yang menanyakan terkait dengan apakah rumah di mana di kampung akuarium itu bisa tidak dilakukan oleh swadaya atau pemerintah atau swasta gitu. Jadi ini kan tadi ada 3, ya sorry tadi saya kelupaan. Jadi ada 3 contoh yang saya kasih lihat ya, akuarium di Jakarta Utara juga, lalu Muara Angke yang tadi konsolidasi tanah, dan yang Marlina yang perbaikan setempat, infrastruktur setempat. 2 akuarium dan yang Muara Angke itu butuh peran pemerintah. Kenapa? Karena luasnya besar gitu dan perlu perizinan ya. Kayak Muara Angke itu udah pasti konsolidasi tanah, harus ganti panduan rancang kota dan sebagainya. Nah itu otomatis peran besar pemerintah. Lalu juga tentu mahal ya, karena harus bangun harus bangun jalan, bikin sistem polder yang lebih benar gitu loh, bukan yang setengah-setengah dan sebagainya gitu. Nah itu berarti kan ada pemerintahnya. Nah tapi kalau untuk warganya sebenarnya bisa ngebangun rumahnya sendiri gitu. Nah karena mereka sekarang bentuknya udah koperasi dan mereka tuh kayak ada iuran gitu loh. Dan memang ada kesanggupan, kami bisa sanggup berapa persen dari tabungan kami, dari iuran koperasi, lalu ada hibah juga, mereka cukup aktif nyari hibah gitu ya, untuk menambah bantuan. Dan di Jakarta tuh ada mekanisme namanya dari SIPPT pengembang ataupun kompensasi KLB gitu. Nah itu biasanya bisa dipakai untuk membangun rusun MBR. Kampung Akuarium itu dibangun oleh uangnya tuh diambil dari kompensasi developer itu, SIPPT. Jadi dari izin SP3L atau SIPPT itu developer ada kewajiban membangunkan rusun apapun ya terkait masyarakat berpenghasilan rendah sekitar 20% dari nilai proyek gitu. Jadilah Kampung Akuarium. Nah, tapi itu nanti pengelolaannya itu oleh komunitas semua, oleh koperasi, basisnya juga koperasi. Nah, secara desain Kampung Akuarium memang udah mikirin ini sih, walaupun mereka nggak pernah ROP ya. Jadi yang ROP tuh kampung sebelahnya, yang punya sejarah ROP tuh kampung sebelahnya, yaitu Kampung Luar Batang. Tapi mereka nggak, karena mereka itu pada saat reklamasi tahun abad 19, jadi zaman itu peninggalan Belanda itu reklamasinya itu memang sudah sangat tinggi gitu, hampir setara dengan Pelabuhan Sunda Kelapa gitu. Jadi Jakartanya mesti rob banget gitu, baru dia kena gitu. Dan itu hampir nggak ada. Mereka banjirnya malah dari sungai gitu, bukan dari laut gitu. Jadi itu yang menariknya dari akuarium. Nah, tapi dalam desainnya itu ada retensi dan detensi. Retensi itu maksudnya untuk detensi itu kan ada sistem manajemen air ya, air perkotaan. Jadi ada yang menyimpan, tapi di sana menyimpannya nggak bisa maksimal karena dia di Jakarta Utara, dan juga detensi untuk untuk mendischarge kembali gitu. Nah ini sistem ini yang ada di dalam master plan-nya Kampung Akuarium. Jadi ada di bawah ada kolam resap, ada kolam retensi karena nggak bisa diresapkan ya. Lalu juga nanti dia sistemnya dia kembalikan lagi airnya dibalikan lagi ke laut gitu ya. Kalau misalnya udah surut gitu. Nah, itu sengaja disimpan sementara airnya, itu memang ada gitu. Lalu di sampingnya itu ada polder kecil yang memang dibuat oleh Dinas SDA gitu, yang itu juga untuk aliran
aliran air sih dari kampung-kampung sekitar gitu untuk ditampung sementara. Kalau di Kampung Akuarium memang desainnya sengaja melihat secara kawasan, nggak cuma lihat site Kampung Akuarium ini cuma 1 hektar gitu. Jadi ketahuan lah airnya bakal lari kemana gitu. Intinya kita nggak mau ngirim air ke kampung lain aja gitu sih. Bu Elisa, masih ada yang ingin tambahkan? Nggak ada ya kayaknya sih ya. Nah, ini terima kasih atas sekali berarti dengan banjir, Prof, khususnya mungkin daerah lain serupa belum bisa signifikan belum dengan pertimbangan yang jangkau kebijakan tata ruang daerah tersebut. Ya, termasuk boleh ada pelanggaran konsep lingkungan dalam tata ruang itu ya Bu. Ini mungkin dia membuat siapa yang namanya Mbak Endah ya. Mbak Endah. Jadi mungkin solusi itu tidak bisa hanya satu sisi, tapi juga harus banyak sisi yang kemudian dilihat secara bersama-sama. Artinya tata ruang itu menjadi suatu hal yang pokok yang juga harus kita ketahui sehingga nanti solusinya juga sangat holistik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kegiatan hari ini saya coba menyampaikan saja, mungkin tidak semua bisa saya rangkum, tapi pada intinya bahwa tidak ada solusi yang salah satu solusi yang unggul, tapi memang harus bervariasi dan kompleks. Dan kemudian ada keikutsertaan masyarakat di dalam setiap proses perencanaan, jadi win-win solusinya juga harus dibangun. Demikian juga konstruksi yang sifatnya teknis itu tentu tidak bisa menyelesaikan masalah seluruhnya, tapi juga harus didukung dengan banyak solusi yang sifatnya multisosial maupun sifatnya adalah terkait dengan lingkungan. Nah, saya yakin bahwa apa yang kita dapatkan hari ini akan memberikan pencerahan terkait dengan bagaimana penanganan tanggul yang jebol kemarin dan solusi-solusi yang sudah disampaikan oleh baik Prof. Imam maupun oleh Bu Elisa. Dan saya sebagai moderator menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta baik yang hadir secara luring maupun hadir secara daring, dan beberapa tanya jawab yang disampaikan yang itu bisa membuat kita lebih paham terkait dengan masalah yang ada di baik di Jakarta maupun di Semarang. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Iya, terima kasih Bu Dr. Mira Carmila yang sudah memandu jalannya lalu lintas diskusi pada pagi hingga siang hari ini. Dan alhamdulillah dengan demikian maka acara diskusi publik dengan tema tanggul jebol dan rob pengalaman Jakarta dan Semarang sudah usai pada siang hari ini, dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah membuat acara ini bisa berlangsung dengan baik dan juga kita bisa mendapatkan manfaat dari diskusi yang sudah dilakukan. Dan mudah-mudahan nanti tindak lanjut dari pemerintah tidak hanya pada sebatas sporadis, tapi mungkin juga evaluasi dan monitoring secara menyeluruh bisa dilakukan demi kesejahteraan dan kebaikan kita bersama. Dan sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang hadir pada siang hari ini dan juga seluruh peserta baik secara daring maupun luring. Dan kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya Made Arjani selaku pembawa acara, apabila dalam menyampaikan susunan acara dari awal hingga akhir ada kesalahan dan kekhilafan mohon dimaafkan, dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.